Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kampung santri sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kecemasan ya. Karena ini malam hari ya. Memang saya inginnya itu kalau malam itu khusus membahas tentang anxiety atau kecemasan ya. Untuk waktu pagi dan siang saya akan membahas tentang menu-menu ya. Oke, begini teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mana yang harus diprioritaskan dulu ya, antara membetulkan lambung ataukah membereskan kecemasan ya. Jadi beresin lambung dulu atau beresin kecemasan dulu ya. Seringkali ya teman-teman ya, penderita anxiety ini kebingungan ya, ngurusin pikiran tapi lambungnya juga masih sakit ya, ngurusin lambung ya, kok ya itu aja, kok nggak selesai ya, kok masih kambuh-kambuh terus gitu ya. Jadi yang mana ini yang harus difokuskan untuk dibetulin dulu, itu yang mana gitu ya. Begini teman-teman, semuanya didasarkan dari pengalaman saya pribadi, yang mana alhamdulillah ya sudah alhamdulillah sekali lagi ya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita hanya bisa berikhtiar ya. Alhamdulillah saya bisa melewati masa-masa berat melawan kecemasan itu ya. Kecemasan, panic attack ya. Kemudian masuk ke poli jiwa juga pernah ya. Kemudian sampai tuntas ya. Hingga sekarang ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa gemuk lagi, optimis lagi. Begini teman-teman. Maaf kalau pendahulunya panjang ya. Teman-teman ini ya harus fokus ke lambung dulu. Nah, itu gimana caranya agar lambungnya itu sehat, gimana caranya agar sesedikit mungkin muncul sensasi dari lambung ya. Caranya bagaimana Bang? Tentu teman-teman harus memperbaiki makannya ya. Makan gimana yang diperbaiki? Makan ya begini-begini aja Bang, bukan itu. Yang perlu diperhatikan itu pilihan makanan yang akan dimasukkan ke lambung. Itu teman-teman harus ekstra hati-hati ya. Hati-hati ini bukan saya bermaksud untuk membuat teman-teman itu takut dengan semua makanan, bukan ya. Teman-teman harus punya pengetahuan tentang masing-masing makanan sebelum teman-teman makan makanan itu ya. Apakah makanan itu pedas atau tidak, asam atau tidak, berlemak atau tidak, berminyak atau tidak ya, ataukah dia itu banyak atau sedikit. Nah, itu simak di video-video saya, itu tiap makanan-makanan, menu-menu itu ada ulasannya itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pinter nih, mau makan apa hari ini? Sayur bayam. Oke, sayur bayam gimana? Oke, tidak ada masalah. Oke, lauknya apa? Lauknya ikan lele goreng. Oh, lele goreng itu tidak masalah, hanya cukup sebelum makan untuk mengurangi kadar minyak, biar nggak kebanyakan, kepal-kepal dulu, tempelkan dulu dengan tisu, atau kasih di alas lauk itu, di atas piring kasih kertas merang, bisa dibeli di Shopee juga ada itu teman-teman, seperti itu. Mengapa demikian? Karena minyak goreng berlebihan itu juga bisa mengganggu lambung itu teman-teman ya. Kenapa demikian? Lambung mengeluarkan ekstra enzim-enzim dan asam lambung untuk mencerna minyak itu ya. Karena apa? Lambung ini bersifat sebagai penjaga gawang ya. Dia amankan dulu, dia hancurkan dulu, dia lumat dulu sebelum masuk ke pencernaan selanjutnya. Karena apa? Di pencernaan selanjutnya itu akan terjadi absorpsi atau penyerapan sari makanan ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak seperti minyak-minyak yang berlebih, kemudian ada kotoran atau bakteri, semuanya harus beres tuntas aman di lambung. Nah, itu. Jadi melebar ke menu ya, enggak masalah ya. Jadi teman-teman, itulah mengapa saya menyarankan perbaiki lambung dulu ya. Dan ingat, perbaikan dari lambung ini enggak sebentar, butuh waktu dan kesabaran ekstra. Nggak cukup waktu 1 bulan, 2 bulan, tahunan juga bisa. Saya sendiri juga masih perlu banyak belajar gitu ya, masih sering salah, masih sering keliru gitu ya, menyangka bahwa makanan ini aman untuk saya, ternyata salah gitu ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman, mana yang lebih fokuskan? Fokuskan ke lambung dulu. Karena apa? Kalau lambungnya beres, lambungnya oke, maka sensasi itu nggak akan muncul. Kalau sensasi nggak akan muncul, teman-teman nggak akan cemas ya. Saya sangat yakin, benar-benar yakin banget bahwa kecemasan yang teman-teman miliki sekarang ini, kecemasan yang hinggap di pikiran teman-teman saat ini, itu karena faktor lambung yang nggak nyaman ya. Lambung perih, begah, mual, dada kayak sesak ya, jantung berdebar ya, macam-macam, disangka kena yang lain-lain ya. Padahal kalau dicek ya itu kembali lagi diagnosanya asam lambung, lambung yang enggak bener, belum bener fungsinya itu. Dari situ kok teman-teman, sederhana ya. Jadi ingat urutan yang selalu saya ajarkan ya, berpikirlah review ke belakang ya, jangan ke depan. Maksudnya bagaimana? Ketika teman-teman kambuh ya, ini ingat ya, ketika teman-teman kambuh, teman-teman review apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya makan, itu perhatikan benar-benar sebagai evaluasi untuk selanjutnya agar tidak diulangi lagi. Jangan berpikir ke depan selalu berpikir ini obatnya apa, ini berobat kemana, ini ke dokter mana ya, ini kecemasan enaknya itu dibawa ke psikiater mana, kecemasan ini apa, sakit kepala ini apa, nyari apa. Jangan seperti itu gitu ya. Ya boleh seperti itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah meruntut ke belakang. Apa sebabnya ini, apa pemicunya. Nah itu. Dan juga satu lagi kesadaran bahwasanya lambung kita itu jangan dipaksa sembuh 100% seperti umur 15 sampai 25 tahun. Nggak akan kecapai ya teman-teman. Memang kalau semakin nambah usia itu akan semakin menurun fungsi dan kemampuan lambung itu. Makanya teman-teman harus menyesuaikan makanan yang masuk itu, disesuaikan dengan kondisi lambung yang saat ini teman-teman miliki ya. Jangan maksa kayak apalagi terpengaruh dengan promosi-promosi yang bisa menyembuhkan seperti sedia kala 100% ini. Bukan seperti itu teman-teman. Ya sadarlah bahwa semakin kita bertambahnya usia, fungsi dari lambung sendiri itu juga akan menurun. Perlu kita imbangi dengan dengan pengetahuan apa sih lambung kita ini maunya gitu ya. Gitu. Dulu bisa menghancurkan, bisa menaklukkan makanan pedas itu ya, macam-macam bisa takluk. Ya, bisa beres ya. Bahkan mungkin sakit perut pun hanya 1 hari. Sekarang harus ke sana ke sini, minum obat 1 kotak, 1 strip, kadang 1 strip habis belum selesai. Nah itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang bingung harus berpikir, harus berfokus kepada apa, fokuslah kepada lambung. Fokus kepada lambung berarti harus berfokus kepada makanan ya. Itu makanya saya buat channel ini berisi sangat banyak sekali makanan-makanan ya. Saya pun sendiri masih mencoba-coba ya, makan ini reaksinya seperti apa, saya buatkan video. Makan ini reaksinya saya buatkan video-video ya, biar teman-teman itu tahu ya, biar teman-teman ini bisa paham ya, sembuhnya bareng-bareng ya. Saya juga ini sembuh, teman-teman juga ini sembuh, ayo kita sembuh bareng-bareng gitu ya. Bukan hanya ini saya sendiri yang sembuh gitu ya. Atau saya pelit bagi ilmu gitu ya. Bukan ya, jujur saya mengakui bahwa saya belum berani mengatakan bahwa saya ini sembuh 100% ya. Umur saya sudah 42 tahun, hampir 43 tahun depan ya. Jadi saya mengakui bahwa fungsi lambung saya sudah tidak seperti dulu kala. Saya nggak berani mengklaim saya sembuh 100% ya. Kalau ada YouTuber lain yang mengaku sudah sembuh, sudah fit, ya alhamdulillah, silakan mengambil ilmu dari manapun ya. Tapi kalau teman-teman ambil ilmu dari saya, mencari ilmu dari saya, ini saya apa adanya ya, bahwa saya juga memang sering ketabrak pantangan ya, yang saya nggak sengaja ya. Ketika saya ingin makan kue atau jajan ya, apa ini ya, kue apa misalnya yang kemarin tuh ya, saya kena ini tahu Sumedang sama apa pisang kipas gitu ya, saya makan, ternyata saya sakit ya. Saya tunggu lagi ya sampai beberapa bulan ya, lebih kalau 3 bulan gitu ya, saya coba makan lagi, ternyata sakit juga. Berarti saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa lambung saya sudah nggak oke lagi kalau kemasukan tahu Sumedang dan pisang kipas. Masih banyak jajan yang lain, klepon saya masih bisa,
kemudian weci atau ote-ote atau bakwan saya masih bisa gitu ya. Atau kue nogosari saya masih bisa, kue bikang saya masih banyak tuh yang bisa saya nikmati gitu ya. Mengapa harus berat hati nggak makan tahu Sumedang, juga masih ada tahu goreng biasa di rumah. Nah itu ya teman-teman ya. Sudah 10 menit videonya, saya akan lanjutkan di pertemuan di lain waktu ya teman-teman ya. Minta doanya agar saya diberikan kesehatan. Saya juga bismillah ya, saya ingin mendoakan ke teman-teman sekalian, semoga teman-teman sehat walafiat selalu ya, badannya segar, pikirannya juga sehat ya. Terus berpikir optimis, yakinlah bahwa kita bisa gemuk lagi ya. Kalau lihat Cabi gemuk lagi, saya juga seneng loh Pak, lihat di kamera ya, sudah berisi lagi. Dulu saya sempat kurus ya teman-teman ya, turun sampai 12 kilo gitu ya. Itu aja teman-teman ya, video dari saya ya. Ini sudah malam, jangan tidur malam-malam ya, maksimal jam 10 teman-teman harus sudah di kamar ya, sudah jangan HP-an ya, HP-an sebentar saja kemudian segera tidur. Kenapa? Istirahat di sini sangat penting. Buat apa? Untuk mempercepat proses regenerasi sel-sel untuk penyembuhan organ-organ tubuh teman-teman sekalian sendiri ya. Kalau menderita gangguan asam lambung seperti kita ini, apa yang diperbaiki? Yaitu sel-sel mukosa di lambung ya. Lapisan lambung itu butuh sekali untuk ditebalkan biar nggak mudah gampang perih, gampang sakit ya. Dimasukin apa sedikit gampang sakit ya, itu kembali tebal ya. Kemudian untuk memperbaiki sirkulasi darah ya, melemaskan kembali saraf-saraf yang tegang karena kebanyakan diserang rasa sakit di lambung, kemudian kebanyakan kena cemas di kepala. Yuk istirahat, ditidurkan biar kembali kendur, kembali lemas, kembali rileks. Itu fungsi dari istirahat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.